الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
فيها ناضية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad jaa'a rasulun min rabbina bil haqq wa nuru an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah,
Hari ini kita berada dalam hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar, kita dapat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa Ramadan sebelum sebulan penuh. Kali ini kita berada pada awal bulan Syawal 1446 Hijriah. Jamaah, mari kita mengingat sebagaimana para ulama di masa silam seringkali berkata, hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Karena memang bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan, sehingga sampai ulama seperti Qatadah rahimahullah mengatakan, siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain ia pun akan sulit diampuni. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Nauzubillah. Kita terus berdoa kepada Allah, semoga amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima di sisi Allah. Semoga amalan kita yang penuh kekurangan tetap mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Semoga Allah juga mengampuni kesalahan dan setiap kelalaian kita selama beramal di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar walillahil hamd wa ajal. Allahumma Allahu Akbar ala ma hadana. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta kepada Allah keistiqomahan. Itulah yang kita minta dalam sholat minimal 17 kali dalam sehari melalui surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini pertanda kita sangat butuh untuk terus istiqomah, artinya terus berada dalam jalur yang benar, tetap dalam ibadah kepada Allah walau sudah mengakhiri Ramadan. Tentu semua dari kita berharap menjadi hamba Allah, pengikut Allah, Rabbaniyun, bukan hanya pengikut bulan Ramadan yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Lalu apa keistimewaan istiqomah? Disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya beberapa perkataan ulama berikut. Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdillah, ia berkata bahwa ia mendengar dari Wahab bin Munabbih. Ia berkata, ada seorang ahli lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi kepadamu? Dijawablah, aku begitu kagum dan takjub pada si fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabbih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Orang yang bisa istiqomah, yaitu konsisten terus dalam beribadah, itu lebih baik dari orang yang perbanyak ibadah namun hanya sekali. Ingatlah, bisa terus istiqomah itulah karamah seorang wali Allah atau kekasih Allah yang begitu luar biasa. Wa anna karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah untuk seorang wali Allah adalah bisa terus istiqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu bagaimana agar kita bisa terus istiqamah? Ada beberapa kiat yang dapat kita lakukan. Kiat yang pertama yaitu selalu berdoa kepada Allah, karena istiqamah itu hidayah dari Allah. Kita butuh doa agar bisa istiqamah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu.
Adapun doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Nabi SAW seraya menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan pada dalam iman. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Setelah itu Mu'adz bin Mu'adz yang meriwayatkan hadis ini membacakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Kiat yang kedua yaitu berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, itulah yang diperintahkan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka'i an syirki man 'amila 'amalan asyrika fihi ma'a ghairi taradduhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menguntungkanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya, yaitu tidak menerima amalannya dan juga perbuatan syiriknya. Adapun buah dari keikhlasan akan membuat amalan itu langgeng alias istiqomah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadhum. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Kiat yang ketiga yaitu rutin beramal walaupun sedikit. Amal yang dilakukan konsisten atau terus menerus ataupun kontinu walaupun sedikit, itu lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang langsung banyak namun tidak konsisten. Maksudnya seseorang dituntut untuk berkonsekuensi atau berkonsisten dalam menjalankan syariat atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan, karena memiliki konsekuensi yang tinggi dan konsistensi yang tinggi dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang hanya sesekali dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kiat yang keempat yaitu rajin koreksi diri atau muhasabah. Kalau kita rajin mengoreksi diri kita akan selalu berusaha untuk menjadi baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah atau introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr. Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
hisablah atau koreksilah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Siapkanlah amal soleh kalian sebelum berjumpa dengan hari kiamat di mana harus berhadapan dengan Allah. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, pandanglah amal yang telah kalian lakukan, apakah amalan soleh yang berujung selamat ataupun amalan jelek yang berujung celaka. Kiat yang kelima yaitu memiliki lingkungan dan teman yang solid. Teman bergaul amat penting. Itulah yang memudahkan kita untuk istiqamah. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyerukan kepada Tuhannya di pagi dan senja dengan mengharapkan wajahnya. Quran surat Al-Kahfi. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal ia mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak jelas. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya sehingga semangat untuk beramal. Sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibus sahib, yang namanya sahabat itu bisa menarik atau mempengaruhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dari Allah. Demikian khutbah pertama ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa istiqamah di jalan Allah. Agar bisa istiqamah, ada kiat keenam yang bisa kita amalkan, yaitu melakukan puasa Syawal. Karena dengan melakukan puasa Syawal berarti sebagai tanda diterimanya amalan puasa Ramadan sebelumnya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla Ramadhana thumma istaba'ahu sittun min Syawal kana kasiyamin ad-dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kapan mulai puasa Syawal? Kapan pun boleh, yang penting masih di bulan Syawal. Imam Nawawi rahimahullah berkata, disunahkan melakukannya secara berturut-turut di awal Syawal. Jika tidak berturut-turut atau tidak dilakukan di awal Syawal, maka itu boleh. Seperti itu sudah dinamakan melakukan puasa Syawal sesuai yang dianjurkan dalam hadis. Akhirnya kami mohon kepada Allah Ta'ala agar senantiasa memberikan kita petunjuk dan taufik untuk tetap beramal soleh selepas Ramadan ini. Semoga amalan kita di bulan Ramadan, yaitu amalan sholat malam, membaca Quran, bersedekah, dan yang lainnya diterima oleh Allah. Semoga kita diberikan keistiqomahan serta diberi keistimewaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Mari kita tutup khutbah Idul Fitri ini dengan doa. Semoga Allah memperkenankan setiap doa kita di hari yang penuh kebaikan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin
الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذاتنا بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحشة ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا أبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك وعساكم من العيد والفائز. كل عام وأنتم بخير. وآخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين. dilajengaken halal bihalal. Pengumuman untuk infak hari ini mendapat infak 956.000. Alhamdulillah. Dan Masya Allah. Sehat Salim. Siap. Belum ketemu Mbah. Iya. 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 Ya, sama-sama. Kamera bersembunyi, ada YouTube terus. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Aduh. Ganti
Oh, ikutan. Alhamdulillah pagi ini kita telah menyelesaikan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.